bahwa tidak satu manusia pun yang imun, yang kebal dengan yang namanya kepahitan. Tadi saya berbicara dengan seorang teman yang sudah dalam Tuhan dan indah sekali di dalam Tuhan. Dan dia berkata bahwa ada banyak orang yang hidupnya pahit. Dan dia berkata, jujur saya juga punya banyak kepahitan katanya. Dan kejujuran ini membuktikan kepada kita bahwa tidak seorang pun sebetulnya yang kebal dengan yang namanya kepahitan. Anda yang merasa dipakai Tuhan, yang sudah bergerak dalam pengurapan, yang diberi anugerah Allah untuk melayani yang lain. Saudara dan saya juga mesti berhati-hati dengan yang namanya kepahitan ini dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin bicarakan cukup panjang lebar tentang kepahitan ini. Apa yang membuat kita pahit, beberapa poin penting, dan kemudian apa akibatnya dalam kehidupan kita. Saya berharap dengan ini kita bisa terbuka mata rohani kita. Dan sesungguhnya kita mau pahit atau tidak, itu merupakan keputusan. Kenapa Alkitab berkata jangan sampai timbul akar pahit dalam diri kita? Kalau dikatakan jangan sampai timbul, berarti bisa tidak usah timbul. Nah, kalau bisa tidak usah timbul atau jangan sampai, artinya ada bagian yang merupakan keputusan kita sebagai pribadi yang memiliki batin ini. Apakah kita memang mau kepahitan atau kita berkata aku tidak mau pahit? Oke? Nah, sekarang mari kita lihat apa yang membuat kita seringkali mengalami kepahitan. Yang pertama, buka bersama dengan saya Kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang pertama, ayat 13 dan 14. Alkitab berkata demikian. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Saya mau ulang lagi, terutama pada kalimat yang terakhir dikatakan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Kalau orang harus bekerja, memang setiap orang harus bekerja ya. Alkitab berkata tidak kerja, tidak usah makan. Ada banyak orang yang mencoba untuk bermalas-malasan dan ambil keuntungan dengan kebaikan hati orang lain. Paulus berkata mengajarkan orang tidak mau kerja, biarlah tidak usah makan. Tetapi dikatakan bahwa mereka ditekan dengan kejam, dengan paksa mereka harus bekerja. Dan itu pemaksaan yang begitu kejam. Alkitab berkata, dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Hal yang pertama yang membuat orang Kristen juga bisa pahit adalah kalau orang Kristen atau pribadi itu mengalami akan penderitaan yang berat dalam kehidupannya. Penderitaan, aniaya, tekanan-tekanan kehidupan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat harus dilewati, bisa memahitkan kehidupan kita. Dan ternyata bukan hanya mereka yang belum kenal Tuhan yang akan pahit hidupnya ketika mereka mengalami tekanan yang berat dalam hidup dan pekerjaan mereka, tetapi juga orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus, tidak kebal dengan yang namanya kepahitan oleh karena penderitaan. Saudara sekalian, kita harus belajar mengerti di dunia ini kenapa bisa terjadi kesenjangan sosial misalnya, bisa menciptakan kerusuhan yang begitu berbahaya. Dan sekarang ini pemerintah kita dengan terus-menerus mencoba mengurangi. Sebab sebetulnya bukan kesenjangannya, tetapi yang di bawah itu mengalami penderitaan kehidupan yang begitu berat. Nah, itu yang membuat batin mereka menjadi pahit. Nah, kepahitan itu akan dilampiaskan. Kalau mereka melihat orang lain hidup dengan santai tapi nikmatnya luar biasa dan jarak perbedaan ekonomi mereka terlalu tinggi, kepahitan yang sudah ada ini akan terpicu dengan peristiwa itu. Nah, banyak orang Kristen juga tanpa disadari ketika dia mengalami banyak hal yang berat dalam hidupnya, kepahitan itu mulai muncul di dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa
Setiap orang yang mengalami penderitaan yang berat, saudara mesti waspada. Pada saat engkau merasa senang, pada saat engkau di atas, mungkin kita akan berkata, aku tidak akan kepahitan dengan siapapun. Tapi ketika setiap hari hidupmu penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, hati-hati. Karena orang Israel pernah mengalami, dipaksa bekerja dengan kejam sekali, dan akhirnya memahitkan akan hidup mereka. Kalau Anda baca selanjutnya, ini berbahaya, saudara. Kepahitan Mesir ini yang akhirnya saya belajar, akhirnya saya mengerti, ini akhirnya akan membuat mereka tidak bisa masuk Kanaan. Akibatnya bukan hanya sesaat di Mesir loh, saudara. Waktu mereka berjalan terus, hati yang pahit ini membuat kerusuhan di mana-mana. Dan selalu komplain, selalu mengeluh, selalu berontak, dan akhirnya tidak satu pun kecuali Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk tanah perjanjian. Jadi yang pertama kita harus mengerti penderitaan yang berat, yang terus-menerus akan memahitkan kehidupan kita. Saudara yang sedang dalam pergumulan, hati-hati. Karena kalau Anda tidak berhati-hati, saudara akan pahit hidupmu oleh karena penderitaan yang terus-menerus. Apapun itu bentuknya. Apakah soal uang, apakah soal pekerjaan, apakah soal rumah tangga, atau soal pribadi yang lain, hati-hati. Kalau sudah Anda mengalami jangka waktu yang cukup panjang, terus-menerus, Anda harus terus jaga hatimu, supaya jangan sampai pahit. Oleh karena itu, betapa pentingnya Anda datang kepada anak Tuhan yang lain, yang Anda cukup dekat, dan minta didoakan. Orang Kristen yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kepahitan itu masuk dalam kehidupan kita, dan jadi bagian daripada hidup kita. Saya bersyukur, semenjak Tuhan memulihkan kami dan gereja ini, saya bersyukur ada banyak hal yang berubah di tengah-tengah kita. Dan itu saya senang sekali. Dan saya perhatikan bahwa memang betul, penderitaan yang terus-menerus bisa memahitkan orang. Dan saya perhatikan ada banyak teman-teman saya dulu yang setiap saat pahit-pahit, penderitaan berat. Akhirnya setelah dewasa, jadinya orang-orang yang pahit. Ada anak-anak yang diasuh bukan oleh orang tua kandungnya dan mengalami tekanan dan sejak kecil hidup terus susah, menderita. Orang tuanya kekurangan terus, ketika dewasa banyak kepahitan yang dia alami. Dan ini harus kita sadari. Saudara, ada orang berkata, Pak, kenapa saya kok selalu pahit? Diurut dari latar belakangnya, ternyata banyak penderitaan yang dia alami. Nah, ini bisa menciptakan akan banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar apa akibatnya kalau kepahitan itu bisa muncul dan tidak kita cepat cegah dan kita berkata tidak dengan kepahitan itu sendiri. Saya belajar, ada hal yang menarik terjadi. Minggu malam, waktu selesai kebaktian, saya nutup dalam doa, saya lihat wajah mami saya sendiri. Dan kemudian saya selesai, saya ngerti ada hal yang harus saya doakan. Saya ke kantor, saya telepon dia. Saya bilang, saya ngomong terus terang, saya ngelihat wajahnya waktu kebaktian ini selesai. Dan kemudian saya ajak sembahyang, saya beritahu beberapa pesan Tuhan, lalu saya ajak sembahyang, selesai. Saya tahu itu menguatkan dia. Dan kemudian beberapa hari setelah pagi-pagi anak saya Kesia tuh sudah ngomong, Pak, Kesia mau berdoa buat emak. Ya, dia ngomong gitu. Ya udah, nanti papa hantarin nanti malam. Lalu kemudian saya sore-sore saya antar ke rumah orang tua saya. Nah, mau ke rumah orang tua, saya minta Tina berhenti beli nasi gudeg dulu, saudara. Jadi beli nasi gudeg, itu istri saya turun, saya tanya sama anak saya, nah, Kesia, nanti kamu kalau berdoa mau ngomong doa gimana? Gitu ya, saya pengen ngerti dia mau doa seperti apa sebetulnya. Dan jawabannya membuat saya syok juga, saudara. Dan tidak berani bertanya kedua kali. Saudara tahu dia bilang apa? Dia bilang begini, biar aja Pak, nanti biar keluar dari hati aja katanya. Langsung kelakep, bapaknya tidak bisa ngomong. Ya sudah, saya bingung, saudara. Itu kok bisa ngomongnya itu celemong gitu sekarang. Kalau ngomong dengan dia itu ceng gitu. Ya terakhir begitu, biar aja Pak, nanti biar keluar dari hati aja. Ya sudah, saudara. Ya memang benar Pak. Ya, saya kan juga ngajari begitu. Dengan anak nggak percaya ini Tuhan sudah rubah. Jadi saya tanya, ini kamu doanya apa? Tak pikir disusun dulu doanya apa.
Sampai sana, dia sembahyang. Ya doa, maknya diajak masuk ke kamar, sendirian, saya suruh nemeni. Jadi saya temani dia doa. Aku mau berdoa buat mak. Terus maknya suruh duduk. Ya tumpangan tangan di dadanya. Sambil doa, tahu saya doanya komat kami gitu, bisik-bisik gitu. Terus amin, maknya bilang, Syah kakinya mak sakit. Pegang kakinya, dia doain lagi. Udah gitu minta pulang. Sudah apa? Aku mau pulang. Nggak mau ditahan, minta pulang. Ya sudah malam juga dan besok sekolah pagi, saya ajak pulang. Di mobil saya tanya, kamu doanya apa? Aku doa begini Pak, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mak, jamah mak. Dalam nama Yesus semua setan yang ganggu keluar, pergi dalam nama Yesus. Amin. Sudah, aku doanya begitu. Itu keluar dari hati katanya. Itu bagus sekali saudara ya. Artinya saya tahu buat mami saya juga blessing-nya besar. Kalau cucunya 6 tahun doakan dia. Saudara boleh mengalami hal yang sama. Saudara minta tolong pada temanmu yang lain. Saudara tidak perlu tunggu orang kok. Tuhan tidak menunjukkan wajah saya kepada orang lain ya. Tidak perlu saudara ya. Karena setiap hari toh Anda akan ketemu dengan wajah-wajah yang sama. Tapi saudara bisa datang dan dengan rendah hati berkata tolong doakan saya. Jangan tunggu sampai nanti ada orang melihat wajahmu, nanti repot saudara ya. Doakan, minta didoakan. Supaya penderitaan yang dialami tidak menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Nanti saya beri tahu caranya untuk bisa menghalangi akan semua ini memahitkan kehidupan kita. Dan belajar dari anak kecil. Doa keluar dari hati saja. Amen, saudaraku. Nah, yang kedua, Mazmur 106. Mazmur 106. Ayat yang ke-32 dan 33. Ini berbicara tentang Musa. Mazmur 106. Ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Orang yang kepahitan, itu cenderung akan memahitkan, membuat pahit orang lain. Anda harus mengerti. Saudara, kalau Anda pernah kumpul nggak dengan orang, yang kalau diajak bergaul itu, nanti efeknya kita ini bisa jengkel, sakit hati, dan pahit. Dan saya pernah punya teman yang begitu. Kalau dari jarak jauh, tok itu baik. Anda makin deketi terus, bergaulnya banyak, nanti omongannya, tindakannya, pikirannya itu, kalau Anda ikuti, setelah berkata, waduh aku lama-lama bisa repot kalau kumpul sama yang begini. Nah akhirnya saya tahu, memang dia backgroundnya begitu. Orang yang dilukai terus masa kecilnya atau selama hidupnya banyak mengalami luka, dia akan cenderung melukai orang lain. Orang yang ditolak akan cenderung menolak yang lain. Orang yang mengalami kepahitan, kalau Anda ajak kumpul akan memahitkan yang lain. Nah orang Israel backgroundnya pahit oleh karena apa? Oleh karena pekerjaan berat yang mereka harus lakukan karena dipaksa dengan kejam oleh orang-orang Mesir. Nah penderitaan yang pahit itu membuat mereka jadi pahit, akhirnya mereka memahitkan Musa dalam hidup mereka. Musa ini orang yang diberontak terus-menerus. Biasanya para pemimpin, saudara, ini geblaknya di sini, saudara. Kalau terus diberontak terus dan tidak ngerti bagaimana cara ngatasinya, gelundung saudara, saya jamin sekuat-kuatnya orang mesti tidak tahan. Ya, dan itu ada beberapa rekan hamba Tuhan yang mengalami seperti itu. Kalau Anda ajak ngomong sedikit aja, itu keluar semua nanti. Dan biasanya kalau dipancing, tanggapi sedikit. Misalnya Anda ketemu dengan pendeta, yang jemaatnya itu isinya begitu terus ya. Anda ngomong sedikit aja, Pak, banyak pendeta yang tertekan. Oh iya, langsung setengah jam nonstop. Dia keluarkan semuanya. Itu seperti balon, saudara. Cukup jarum kecil itu, dar langsung meledak, saudara. Saya diundang di luar kota bulan lalu dalam sebuah acara. Malamnya diajak keluar makan sama pendeta ini. Ngobrol. Pertama biasa, saudara, biasa.
Tapi omongannya begini, pendeta itu gitu, pendeta ini begini Pak sekarang. Si ini sekarang jatuh, si ini. Loh saya kok pikir ini kok memberikan informasi elek semua. Saya diamkan aja. Lalu setelah mau pulang ke hotel, saya ngobrol dengan dia. Saya keluar satu kalimat. Ya banyak hamba Tuhan yang pahit. Iya betul Pak katanya. Keluar tuh, ternyata dia sendiri yang pahit saudara. Nah, dia ngomongkan orang lain, dia mau ngomong aku pahit, gak enak. Lalu dia ngomong orang lain itu begini. Akhirnya ngaku, waduh Pak saya ini, keluar semua saudaraku. Dan saya tunjukkan ayat di sini, saya berkata, Pak, tidak ada pemimpin sehebat apapun yang kebal dengan yang namanya kepahitan, kalau kita tidak tahu bagaimana mesti menolaknya. Musa ini kurangnya apa, saudara? Kepemimpinannya luar biasa. Anda bisa mimpin 2 juta orang, saudara. 40 tahun, itu hebat, saya bilang. Sekalipun gak masuk Kanaan, saya bilang, secara manusia ini orang top. Ya kan? Bayangin 2 juta orang tegar tengkuknya ndablek semua. Punya roh bebal semua. Saya ditanyain Kesia, Papa rohnya bebal enggak? Tidak, saya bilang begitu. Nah saya beritahu, ini bayangin, ini 2 juta minimal saudara. Kalau kumpul di kota, kira-kira penduduk Semarang dikumpulkan, suruh baris. Anda pernah mikir enggak? Satu sekolah aja baris, mumet saudara. Ini satu kota Semarang, baris 40 tahun, jalan bareng. Mabuk saudara, mimpin orang beginian. Tidak ada loudspeaker, tidak ada sound system. Mau instruksi gimana? 40 tahun, kalau cuma 4 hari, mending saudara. Piknik massal, nggak apa-apa. 40 tahun. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Leadership-nya top. Ini jenderal, bagaimanapun ini jenderal saudara. Sejarah Mesir membuktikan dia seorang jenderal yang pernah mengusir serbuan tentara Ethiopia ke Mesir pada zamannya. Ini orang hebat. Oke, bukan hanya itu, karakternya nomor 1. Alkitab berkata tidak ada orang di bumi ini yang hatinya selembut Musa. Ya toh? Alkitab berkata begitu. Gak ada orang menang, ini orang top, leadership-nya hebat, karakternya hebat, urapannya jangan tanya, tongkat Allah di tangan saudara. Laut merah begini, laut belah, batu karena dipukul, air keluar. Urapannya Firaun mendem sama satu orang itu, saudara. Habis ya. Siapa bisa menang? Begitu Miriam mulai berontak, kusta. Korah datang, Abiram berontak, bumi belah, mati semua. Tidak ada orang yang ketemu muka dengan muka seperti orang bicara dengan temannya kepada Tuhan. Kayak begini. Waduh, saya bilang, Tuhan ini fantastik. Tapi ini orang hebat, saudara. Ini orang hebatnya luar biasa. Gelundung enggak, saudara? Gelundung. Kenapa? Pahit. Diberontak terus. Makan terus, saudara. 40 tahun makan, lihat itu modelnya kayak begitu. Dibelani terus. Tuhan pernah berkata, sudahlah Musa, dari keturunanmu aja gua bentuk bangsa baru. Ini gua habisin semua. Jangan Tuhan. Dibelani nggak ngerti. Terus seperti itu. Dan akhirnya dia diamkan. Masuk di sini. Pahit, teledor. Teledor, dia tidak hormat, menguduskan nama Tuhan. Dan Tuhan berkata, Musa, nggak bisa. Naik ke Gunung Nebo, lihat Kanaan, mati. Dan Tuhan sendiri yang ngurusi mayatnya. Saya bisa bayangkan perebutan antara setan dengan malaikat. Rebutan mayatnya Musa. Setan itu mayatnya aja masih mau, saudara. Ya kan? Saudara bisa membayangkan ini orang luar biasa. Tapi nggak tahan dengan kepahitan. Saudara hati-hati ya. Pemberontakan memahitkan. Makanya jangan sering kumpul sama pemberontak, saudara. Nanti pahit, nggak masuk Kanaan sendiri. Jangan punya hati yang berontak. Engkau nabur, engkau akan nuai. Jangan.
menyembah kepada Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Tuhan begitu, Tuhan begitu. Jangan, saudara. Itu membuat engkau pahit. Amen. Yang pertama karena penderitaan. Dua, diberontak terus-menerus. Ini para pemimpin yang kena yang bagian kedua. Yang ketiga, coba lihat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal 3. Ayat yang ke-18 dan 19. Kolose pasal 3. Ayat yang ke-18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam terjemahan lain, kata berlaku kasar diterjemahkan dengan kata and do not be bitter toward them. Dan jangan jadi pahit terhadap mereka. Para suami jangan sampai pahit dengan istrinya. Jadi rupanya yang membuat kita pahit adalah relationship, hubungan yang tidak benar, yang tidak baik. Biasanya yang memahitkan kita itu orang dekat kita, saudara. Kalau orang jauh nggak bisa memahitkan. Ya, kalau orang luar begitu nggak terlalu lah. Ya, saudara dengar beberapa biasa, ya kan? Nah, tetapi kalau saudara dekat, ada orang dekat yang sangat dekat bahkan, itu bisa membuat kepahitan. Terutama mereka-mereka yang dengan kita punya hubungan batin. Sebetulnya yang Tuhan inginkan bukan persatuan batin kok. Kesatuan roh. Itu beda. Kalau Anda punya kesatuan roh, itu beda dengan ikatan batin. Saya ambil contoh ya. Kalau ikatan batin, Anda tidak bisa dilepas secara fisik. Tidak bisa. Kalau ikatan roh bisa. Anda berpisah secara fisik, tapi rohmu tetap nyatu dengan dia karena sama-sama terarah kepada Yesus. Yang kita harus miliki adalah persatuan roh, bukan ikatan batin. Kalau ikatan batin itu manusiawi, akan menimbulkan akan sifat eksklusif dan membuat kita jadi kelompok yang sangat ekstrim terhadap diri kita sendiri. Ada banyak kelompok-kelompok yang membangun dirinya punya ikatan batin yang kuat. Itu akan membuat Anda akan cemburu dengan tidak baik. Contoh gini, kalau ada sahabat dekat, bukan hanya ikatan roh, tapi lebih daripada itu bablas, ikatan batin. Karena dekat sekali. Ini tahu-tahu misalnya, banyak ngomong, memberi waktu lebih banyak, sehingga waktu dengan berkurang. Ini nanti nggak senang. Padahal hubungannya baik. Nggak lebih daripada teman biasa, cuma terikat secara batin. Nah itu bisa membuat pahit loh saudara. Nah salah dewe. Karena sebetulnya yang Tuhan mau nggak begitu. Nah apa jeleknya ikatan batin secara manusia? Nanti kalau misalnya berbuat sesuatu yang salah, yang ini nggak berani negur dan tidak mau negur. Dan sudah biarlah benes. Nah itu yang tidak boleh sebetulnya saudara. Kalau ikatan roh, kasihnya akan murni sekali. Kalau ngelihat keliru, nanti diomongi keliru. Kamu ini salah. Dia akan berani bicara seperti itu. Saudara harus mengerti membedakan ini. Nah suami istri juga, betul ada ikatan batin, biasanya dan harusnya ada memang. Karena suami istri. Tapi di dalam Tuhan lebih banyak harus ikatan roh. Ikatan batin suami istri memang terjadi. Nah makanya Alkitab berkata, kamu jangan sampai pahit dengan istrimu. Makin kita terikat batin kita dengan seseorang, kita akan mudah dipahitkan oleh karena orang itu. Makin ikatannya ikatan roh, Anda akan menanggapi semuanya dengan dewasa, dengan roh juga, bukan hanya dengan batin manusiawi kita. Nah para suami dikatakan, jangan sampai kamu kepahitan dengan istrimu. Petrus berkata memang istri sebagai pihak yang lebih lemah, ya. Tetapi dia berkata jangan sampai, kata Paulus, kamu ini kepahitan dengan istrimu. Nah hubungan suami istri, hubungan yang lebih dekat, hubungan antar kita sebagai saudara dalam Tuhan juga begitu. Jangan sampai timbul kepahitan di antara masing-masing pihak. Kalau kita dekat dengan seseorang, Anda harus hati-hati. Karena Anda harus menyadari juga,
kedekatanku dengan dia bisa membuat lubang juga buat setan masuk memaitkan hatiku lewat orang yang aku dekat dengan dia. Tidak berarti mari kita jaga jarak masing-masing, tidak. Kita harus diikat dalam kesatuan roh. Hubungan batin tok sangat tidak sehat. Karena Anda tidak akan pernah bisa berkata tidak dengan orang itu. Tapi hubungan roh, kesatuan roh akan membuat kita saling membangun, saling menasihati, kalau perlu saling menegur untuk kebaikan masing-masing. Dengan kasih, tanpa ada ikatan apapun. Secara batiniah manusiawi. Sebab begini, kalau ikatan batinnya itu manusiawi, kalau saya menegur, saya akan tidak nyaman lagi bergaul dengan dia setelah itu. Kenapa? Karena ini ada ikatan batin, karena kami sering pelayanan sama-sama misalnya, saya sungkan ngomongin dia, akhirnya saya nggak tahan saya omongin, setelah itu saya sungkan lagi kumpul dengan dia. Nah itu sudah nggak benar, saudara. Kalau saya ikatannya ikatan kesatuan roh, saya akan bisa tegur mereka, setelah itu nggak ada apa-apa. Batin saya nggak akan, nggak enak ganjel dengan mereka. Kenapa? Karena kita ikatannya ikatan roh. Saudara bisa ngerti itu? Nah ini yang kita mesti harus kejar dalam hidup kita dan dalam jemaat mesti begitu. Sebab kalau ikatan batin jadi berbeda, saudara. Nanti terus jadi pribadi jadi gak enak. Dan itu yang membuat banyak hal yang rusak di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Nah orang Kristen mesti maju sampai ke level itu. Bicara, ya salah, doa selesai dan bertobat selesai. Hubungan tetap baik. Kenapa? Karena ikatannya roh. Bukan ikatan batin manusiawi. Coba lihat kenapa ada orang cemburu, orang pacaran misalnya ya. Itu nanti gampang cemburu. Loh, kamu kok bonjang-bonjang heran? Nggak taunya itu ponaan nih atau iparnya atau apa ya. Tapi ada perasaan begitu. Dan itu kan seringkali tidak benar toh. Cemburu itu kan hanya nggak benar. Padahal nggak benar. Oh, setelah nggak diberitahu terus hilang cemburunya. Itu kan bukan roh. Itu kan dari manusiawi kita. Lah itu yang negatif, sisi negatif manusia itu di situ. Tidak bisa menjalankan akan disiplin dengan benar dalam hubungan kita sesama anak-anak Tuhan. Ngerti saudara ya? Itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan yang bisa membuat lubang, membuat kita mengalami kepahitan dalam diri kita. Masih banyak yang lain dan kita bisa pelajari firman Tuhan ini untuk mengajar kita mengerti lebih jauh dari apa yang sesungguhnya sedang kita hadapi. Nah, apa akibat dari orang yang kepahitan? Ya, coba mari kita lihat yang pertama, Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal 8. Sebagai tambahan, saudara ya. Tadi saya katakan ikatan batin. Saudara berkata, Pak, apa mungkin itu? Nah, dengar kata Yesus, barang siapa mengasihi saudaranya, anak ya keluarganya itu lebih dari aku, tidak layak jadi murid dulu. Kok begitu? Artinya satu kali akan terjadi. Anda mesti pilih kasih kepada Tuhan atau nah ini kalau sudah terikat di sini nggak bisa. Makanya harus diputus ikatan batin, ganti dengan ikatan roh yang membuat suami istri bersatu, dua jadi satu, bukan ikatan batin, tapi ikatan roh. Dua jadi satu di dalam Yesus. Mengerti ya? Bahkan Tuhan tegas sampai ke situ. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Nah,
Dalam terjemahan lain, New King James menerjemahkan begini. Petrusnya berkata begini, jadi ketika Petrus tumpangkan tangan orang terima Roh Kudus, ada Simon ini yang berkata, wah ini hebat ini kuasanya. Jadi dia nawarkan uangnya, dia berkata berikan kepadaku nih supaya aku mau juga numpangi tangan orang penuh Roh Kudus, ini hebat juga, berikan kepadaku. Dan Petrus berkata, jika berkata hatimu tidak lurus di hadapan Allah, dan dilihat hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. New King James mengatakan, for I see, sebab aku telah melihat, that you are poisoned by bitterness, bahwa engkau telah diracuni oleh kepahitan, and bound by iniquity, dan diikat dalam kelemahan, dalam kejahatan. Engkau telah diracuni oleh kepahitan. Kepahitan itu membuat hatinya diracuni. Nah, hati yang sudah diracuni tidak akan lurus di hadapan Allah. Saudara mesti mengerti. Kepahitan itu membuat hati kita diracuni. Orang yang pahit hatinya itu akan bengkok di hadapan Tuhan hatinya. Tidak akan lurus hati di hadapan Dia. Jadi kalau saudara dan saya itu punya kepahitan, itu meracuni hatimu. Nah, hati yang teracuni ini akan membuat hati kita tidak lurus lagi di hadapan Dia. Mungkin saudara, Simon ini orang yang dulunya karena penderitaan yang berat dia pahit. Lalu ketika dia punya uang, itu merupakan achievement ya, satu goal, pencapaian yang dia inginkan dalam hidupnya. Lalu semua dia ukur dengan uang. Nah, mungkin dulunya penderitaannya terlalu berat karena tekanan hidup yang begitu berat, yang terlalu kejam yang dia alami. Dan akhirnya dia berhasil mencapai akan titik tertentu dan semua dia ukur dengan uang karena dulu itu yang paling tidak dia miliki dalam hidupnya. Tetapi yang jelas Alkitab berkata hatinya sudah diracuni oleh kepahitan. Nah, kepahitan itu meracuni hati kita, membuat hati kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Dan wujudnya ya membayar dengan uang. Semua dia ukur dengan uang, semua dia mau beli dengan uangnya. Dan Petrus berkata, binasalah uangmu itu bersama dengan engkau. Nah, saudara sekalian, hati-hati karena kepahitan itu, oleh karena racun kepahitan. Yang masuk dalam hati kita, membengkokkan hati kita. Musa juga begitu ya, teledor, nggak benar dengan Tuhan, kenapa? Kepahitan itu meracuni akan hatinya. Luar biasa kalau setiap anak Tuhan bisa menyelesaikan akan kepahitan dalam dirinya. Saudara hanya melupakan saja, tidak selesai. Satu kali saya sedang keluar kota, satu kali kalau tidak salah ada seorang yang datang dan ceritakan semua hal yang dia alami dengan orang lain. Saya berkata, apakah pernah dicoba diselesaikan? Dia bilang, wah tidak. Yang penting dari segi saya sudah saya anggap selesai. Nah, nganggap selesai itu belum selesai. Saudara harus mengerti itu. Selama racunnya belum dibongkar keluar, Anda masih merasa dirugikan, Anda masih merasa disalahkan, Anda masih merasa benar tapi kemudian disalahkan. Anda masih merasa benar tapi tidak punya kekuatan untuk bicara. Anda masih merasa benar tetapi dianggap salah. Anda masih merasa sebagai pihak yang dirugikan. Itu masih belum selesai, belum keluar tuh racunnya. Dan selama kita tidak minta kepada Tuhan untuk membongkar semua racun itu dalam kehidupan kita, nanti hati kita akan mulai bengkok, saudara. Jadi hati-hati dengan kepahitan. Itu racun, kata Alkitab. Firman Tuhan berkata, for I see that you are poisoned by bitterness. Engkau telah diracuni dengan kepahitan, and bound by iniquity, dan diikat dengan kejahatan, dengan kelemahan dalam hidup kita. Begitu hati kita pahit, racun mulai masuk, langsung terikat kita. Saudara tidak jadi orang merdeka. Ya, orang yang pahit hatinya tidak akan merdeka, tidak akan bebas. Orang yang tidak pahit hatinya, dia akan merdeka. Dengan siapapun, free, bebas hidupnya. Dan sehari-hari akan mengalami kebebasan yang luar biasa dari Allahnya. Yang kedua, akibat kedua dari kepahitan. Lihat Ibrani pasal yang ke-12.
Ibrani pasal 12, lihat pada ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat 15, Alkitab berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya, itu merupakan keputusan. Saudara mau tetap dalam kasih karunia Allah, atau saudara menjauhkan. Nah, ini saya berhenti dulu sebentar, saudara, sebelum kita teruskan ya. Ini kasih karunia nih. Di dalamnya apa? Anugerah. Apa anugerah itu? Kita bisa lihat dalam Alkitab. Ada hukum Tuhan, kasih karunia ini. Ini anugerah Tuhan. Kalau saya kepahitan, dan saya tetap di dalam kasih karunia, saya akan sembuh. Dan saya tidak akan pahit bahkan. Kenapa? Di sini akan diajar bagaimana menanggulangi semuanya itu. Ini kebenaran firman Tuhan di sini. Oke? Mesti mengampuni ini. Tapi kalau saya pahit dan saya menjauhkan diri, saya tambah pahit, ini problem. Jadi saudara dan saya mesti harus berani hidup dalam kasih karunia ini. Oke? Teruskan lagi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan bisa membuat kerusuhan dan pencemaran. The Living Bible menerjemahkan begini, watch out, hati-hati, awas, perhatikan, that no bitterness takes root among you. Biar tidak ada kepahitan yang berakar di antara kamu. For as it springs up, sebab kalau kepahitan itu nanti springs up, berakar dan kemudian mulai muncul, mulai bertunas, mulai tumbuh, it causes deep trouble, akan menimbulkan problem yang dalam sekali, hurting many in their spiritual lives, akan melukai banyak orang, khususnya dalam hidup rohani mereka. Kalau sampai kepahitan itu mulai berakar, lalu mulai bertumbuh, dikatakan akan menimbulkan deep trouble, trouble yang dalam sekali, dan akan melukai kehidupan rohani banyak orang di sekitar kita. Jadi kepahitan itu meracuni, membuat hati tidak lurus. Hati nggak lurus, saudara, semuanya kacau, trouble. Semua yang tidak lurus itu trouble semua, saudara. Nanti ngajarnya juga trouble, pahit. Ngomongnya sama orang ya trouble, dan melukai kehidupan rohani orang lain banyak sekali. Ingat, orang yang kepahitan memahitkan yang lain, orang yang dilukai akan melukai yang lain. Orang yang ditolak akan menolak yang lain. Kecenderungannya begitu. Dan sebagai orang percaya kita mesti perhatikan betul supaya ini tidak hilang begitu saja dari hidup kita. Tapi kita mesti ngerti apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menghindari dari semua ini. Kita telah pelajari apa yang membuat kita bisa pahit. Terus yang kedua, apa akibatnya kalau kita pahit? Yang pertama, hati tidak benar karena diracuni. Yang kedua, oleh karena menimbulkan problem dalam hidup kita. Yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 16. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kata iri hati dari kata bitter, envy. Bitter, ada kepahitannya. Orang iri itu ada pahitnya. Jadi saudara mesti punya
pengertian betul ya, jangan sampai timbul iri hati di antara keluarga, di antara anak Tuhan. Karena Alkitab berkata, di mana ada iri hati, di mana di dalamnya ada kepahitan, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terus dikatakan begini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni, gak ada tendensi pribadi karena iri dan sebagainya, murni. Selanjutnya pendamai. Nah gampang, ini simple aja, murni pendamai. Nah dengan saudara, banyak orang, seringkali kita kan orang karismatik ya, banyak dengar suara Tuhan, pesan Tuhan dan sebagainya. Seringkali kita ini mau kita negur orang, nasihati orang, memberi pesan Tuhan kepada yang lain. Orang bingung, ini dari Tuhan atau dari manusianya. Karena seringkali ada yang tidak murni ya, yang keluar. Nah bagaimana bedakannya? Simple. Yang dari Allah, yang pertama-tama murni. Yang kedua apa? Pendamai. Mesti ada peace. Tidak menimbulkan keributan. Pendamai. Peramah. Ramah. Ngomongnya ramah. Enggak biayaan. Seenak itu enggak ada. Peramah. Terus penurut. Penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. Tidak memihak. Dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Peace, semuanya damai. Ingat, jangan sampai muncul bitter envy. Ada kepahitan, iri karena pahit hati kita. Saudara mesti perhatikan itu. Dan mesti akan kacau, mesti akan ada banyak hal yang error dan banyak hal yang jahat. Anda yang tinggal di satu komunitas masyarakat yang rumahnya berdekatan, dan kalau itu perumahan lama, biasanya tetangga saling sudah kenal, dekat, interaksinya kuat sekali. Biasanya ini iri hatinya itu kuat sekali. Sana beli sofa baru gitu, nanti sebelahnya ikut. Sofa baru kembang-kembang, gitu ya. Sana TV-nya 12 inch, sini 14 inch. Gitu. Situ lagi 14 tambah screen supaya mata tidak kerusak katanya. Sebelahnya lagi 14 tambah vas bunga di atasnya gitu. Jadi saingan. Sebelah beli sepeda, sebelahnya lagi kredit sepeda motor. Sebelahnya lagi nanti kredit mobil. Gitu, merek apa gitu. Kancil atau apa, Bully sendiri kredit. Saingan. Karena apa? Iri sebetulnya. Itu tinggal kuat-kuatan, nanti tinggal kuat-kuatan. Nah setelah tidak kuat, berhenti kan? Berhenti karena utangnya sudah banyak, tiap hari tukang kredit datang lagi, terus kan berhenti. Ini tinggal tunggu dernya aja nanti. Apa sedikit, kacau mesti. Itu yang saya pernah lihat itu begitu ya, selalu dalam komunitas gitu. Kalau di sekitar sini tuh orangnya tidak peduli. Depan rumah namanya siapa? Tidak tahu. Belum pernah ketemu. Nah itu rame kan, nah setelah itu ya sudah. Positifnya ya masing-masing, sudah ada urusan. Tapi di dalam masyarakat yang lebih lama gitu ya, itu waduh, istilahnya jarum jatuh aja tonggone ngerti, RT-nya kaget, saudara. Itu istilahnya gitu. Wah, dome bak tibo, RT-nya kaget, ngerti. Langsung ngerti. Kalau Anda ke desa, lebih gawat lagi. Sekian kilo itu, Pak siapa itu dari urutan sekian generasi udah hafal semua. Oh iki kromo ini, wah topet tekan sana itu anak Kanjeng siapa dulu tuh, nah gitu. Jadi itu sampai urutan kesekian udah ngerti semua. Lah itu kalau masyarakat dekat begitu ada kecenderungan seperti itu. Dalam gereja bagaimana? Oh ya, kalau ada komunitas yang lebih dekat terkumpul gitu ya nanti bisa kelihatan, bisa muncul itunya nggak bisa. Wah si A baca Madam Guyong, aku kok belum. Cari yang lebih dalam lagi. Ngapa gitu. Supaya enggak kalah. Nah, si B bacanya Fenelong. Ya aku rasa bahasa Inggris. Lebih dalam lagi. Kita bahasa Jawa. Beli. Gitu. Jadi saling, tapi bukan karena cari Tuhan. Hanya karena iri. Lihat gitu. Wah Buffoni ke Amerika. Ya aku ada duit. Ameriki. Ya lah. Segala macam. Pokoknya itu dicoba supaya biar sama gitu. Dengarkan baik-baik.
Tuhan tidak pernah panggil saya ini lebih baik daripada siapapun. Ngerti nggak? Kenapa Elia sampai minta mati? Wong bodone dhewe. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Lah sing ngongkon siapa? Allah menciptakan masing-masing kita ini punya blueprint spesial. Perlombaan bukan saling berlomba dalam pengertian mana lebih hebat di antara kita. Siapa terbesar di antara kita? Tuhan bawa anak kecil, kayak begini. Nggak usah ribut. Itu nggak pernah ada itu kontes siapa terbesar, engkau pangkatnya paling dhuwur. Nggak ada. Pak Yusak cerita sama saya, nanti orang itu semua bersyukur tok di sini. Bejo. Gitu? Sampai surga nanti katanya. Ketahuan semua. Wah lah, kualitasku kok cuma kelas 1 SD. Ternyata dipikir sudah hebat begini. Tuhan bilang enggak, wong iki banyak sing palsu. Dia bilang, karepmu dhewe akeh kata Tuhan. Kamu baru tingkat 1 levelnya. Nah terus aku Tuhan, ya aku ini baik, kamu tak kasih ini ya. Surga sakmen. Lu kok apik men Tuhan? Lah aku gak layak. Ya enggak apa-apa ini buat kamu. Aduh Tuhan, terima kasih. Bejo aku untuk neng gini gitu. Nanti saya lebih dhuwur ya gitu. Kok aku kok neng kene bejo wong modele kayak ngene tok. Loh, nanti semua itu meng bejo, saudaraku. Jadi enggak ada saingan gitu-gitu. Ngerti saudara? Nah, itu nanti semua itu sini meng berterima kasih. Di tingkat kayak apa meng aduh bejo untuk rokok gitu. Anda lihat, waduh sudah bolak-balik meng geblak-geblak. Wong kayak ngene kok mlebu surga. Nah, itu Anda akan bersyukurnya begitu tok isine nanti. Semua begitu semua. Wong hakikatnya itu wong kita ini yang istilah Charlie apa? Gombal di apa? Dirumati katanya Charlie. Gombal dirumati Gusti Allah, saudara. Ya. Saya nggak berkata, hei para gombal, tidak saudara ya. Semua anak-anak Tuhan. Tapi Charlie pakai istilah baru, gombal dirumati. Ngerti? Jadi kalau Anda mulai berkata, aku harus lebih menang dari Hasto. Hasto kok mengkayak ngomong aku keliru. Itu kan cara orang dunia. Anda harus jadi seperti yang Tuhan rencanakan. Nah, enggak istilahnya lomba-lomba nggak baik, saudara. Amen. Bu lombanya itu lomba gini, lomba ngalah-ngalahan, sopo ngalah sih. Nah, sopo paling ngalah itu lombanya gitu bagus. Bukan lomba lebih rohani mana, ini karunianya nggak ada itu. Biasanya diguyu tok. Bocah paling-paling begitu, saudara ya. Ngelihat itu lucu-lucu tuh anak itu kan do modelnya kayak begitu-begitu. Jadi nggak ada, saudara jangan lomba-lomba begitu, ya kan? Mana dulu ngotorontoi, wah aku kapan? Wah angel, Toronto, waduh lama aku, sudah gue kawas ya, Toronto gitu. Nah, repot saudara, jangan ada gunanya itu nggak ada gunanya. Ya saudara sekalian mesti mengerti itu nggak ada. Wah dulu kok Israel. Kalian lu ora, yo bejo ora dulu gitu kan repot. Nanti kalau hanya lomba-lomba begitu untuk apa sebetulnya? Enggak ada. Ya. Kemegahan kita cuma satu, kita mengenal akan Dia. Itu aja. Bukan soal target-targetan apa-apa, selip-selipan enggak ada. Wong kita bukan drag race jalan pemuda, nanti marahi kacau ya toh. Drag race apa itu yang ribut. Kita enggak begitu, saudara. Masing-masing punya blueprint. Oke, saudara mungkin didesain Tuhan jadi mimbar kecil. Ya puji Tuhan. Yang lain jadi mic. Tapi kok cilik? Ya ben suaraku banter. Nah, enggak pernah gitu. Masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri. Jalani, bersyukur sama Tuhan. Nanti saudara tidak akan fight dengan siapapun. Enggak ada itu saingan-saingan, maju-majunan. Kok lebih hebat dari ini, kok ngomongnya lebih akeh lah. Wong ceriwis saudara ya. Nah, yuk menengan ya, ben gak apa-apa, di depan Tuhan lain-lain, saudara. Oke. Nah ini yang kita mesti harus perhatikan sungguh-sungguh. Jadi saudara harus ngerti, semua iri hati itu menimbulkan kekacauan nanti. Tidak perlu, ada saingan yang tidak perlu, Tuhan bilang, duh, ini anak satu ini kok gak ngerti-ngerti. Ya. Nah, akibat yang berikutnya, yang terakhir, ini yang paling ngeri saudara. Lihat Ayub, pasal yang ke-21. Kitab Ayub pasal 21. Coba lihat dulu ayat 23. Ada dua macam orang mati, saudara.
Ayat 21, ayat 23. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Rest in peace. Ya, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Ini mati di bumi dapat, surga dapat. Rest in peace, sentosa. Amen, saudaraku. Bumi dapat, dia segar, dia masih kuat, pulang dia. Robert Liardon mengajar begini, orang mati bisa dua macam. Satu karena sudah waktunya dipanggil Tuhan pulang, dia pulang. Kayak Smith itu kan gitu ya, matinya masih segar sekali, gemuk badannya besar, seger, gagah. Nah, zaman dulu orang-orang itu, kalau diteliti katanya dalam sejarah gereja itu, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu katanya kalau pakaian juga keren-keren gitu, jadi seger sekali meninggalnya. Tapi juga ada yang mati karena pakaiannya ini sudah nggak nampung lagi, nggak kerawat, lalu jebol isinya merucut gitu keluar gitu katanya ya. Ya betul juga ya, kalau saudara nggak jaga dirimu jadi kayak begitu kan. Nah, tapi ayat yang kedua, yang berikutnya kita berkata begini. Yang lain mati dengan sakit hati. Dies in the bitterness. Mati di dalam kepahitan. Jadi kalau Anda pahit hati, sakit hati terus Anda bisa mati, saudara. Ya. Dan dikatakan dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini dunia ndak, surga belum karuan, saudara. Nah kalau pahit hati kan nggak mengampuni kan nggak diampuni juga. Dari dunia nggak dapat, surga belum tentu. Nunggu nanti pengadilan gimana keputusan Tuhan. Jadi kalau Anda sakit hati, hati-hati loh. Bumi nggak dapat, surga nggak dapat, saudara. Ini repot orang begini. Makanya buang sakit hati dalam dirimu. Singkirin semua. Amen, saudaraku. Kalau Tuhan panggil dalam keadaan sentosa, rest in peace. Enak. Nah ini mati menderita, tanpa dikatakan dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang sakit hati itu nggak pernah nikmat, saudara. Semua di depan dia keliru, isinya uring-uringan tok. Isinya mengkudunan nesu tok. Semua ini elek kabeh. Udah. Ketemu apapun elek. Ketemu apik elek, ketemu elek tambah weli gitu sampean. Jadi isinya sudah nggak enak, ngomel tok. Lihat Hasto nyanyi, kesuwen, ngadeg terus gitu. Siapa lagi nyanyi, keduren suarane gitu, mesti semua tuh elek. Ketemu nyonyai, bosen, nah gitu. Anaknya labrak terus tiap hari, heran. Tanpa bisa menikmati apa-apa. Nah, apa mau tuh saudara hidup gini? Mati di dalam kepahitan. Alkitab ini memang komplit dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Wah ini orang istilahnya cialat bener ya begini saudara ya. Susah nih orang begini ini. Tidak pernah nikmat hidupnya, matinya kepahitan. Jangan mau saudara ya. Jadi kita sudah belajar, penderitaan yang berat membuat kita pahit. Diperontak terus juga membuat kita pahit. Hubungan yang tidak baik juga membuat kita pahit. Akibatnya apa? Hati tidak benar, karena diracuni. Yang kedua, karena ada problem yang dalam, melukai rohani orang lain. Yang ketiga, kekacauan, kejahatan. Yang keempat, bahkan sampai pada kematian. Nah, ayat yang berikutnya kita harus lihat. Amsal, pasal yang ke-14. Amsal 14, ayat yang ke-10. Kadang-kadang penyelesaiannya nggak bisa sesaat, saudara. Kalau mau jujur itu mesti harus perlu waktu sampai Anda bisa rela betul menyingkirkan. Ada orang yang menikmati si kepahitannya. Ya, buktinya apa? Diomongin terus. Itu kan nikmat. Apa yang orang lain perbuat yang membuat Anda luka itu diomongin terus. Itu kan nikmat. Jadi ada orang-orang yang memang pengen tidak menikmati apa-apa gitu. Menikmatinya, menikmati kepahitan, tidak menikmati kenikmatan, lalu meninggalnya matinya dalam kepahitan. Nah, Amsal berkata apa? Amsal 14 ayat 10. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. The heart knows its own bitterness.
Hati itu mengenal akan kepahitannya sendiri. The heart knows its own bitterness. Hati itu mengenal akan kepahitannya sendiri. Nah, saudara dan saya harus jujur. Kalau Anda mau Tuhan bereskan, mesti jujur. Oh enggak, aku enggak pahit. Nganjel tok sidik, sepodo wae, saudara. Aku enggak pahit, saudara. Enggak apa-apa lah. Nggak mau jujur? Kita harus berani jujur bahkan dengan diri sendiri. Dan tidak banyak loh saudara orang Kristen yang mau jujur. Tapi Alkitab berkata hati kita itu tahu kepahitan kita sendiri. Kalau kita berani berkata Tuhan pahit aku sebetulnya. Aku enggak pahit Pak, cuman gelo, podo wae saudara. Hanya istilahnya berbeda, Anda lunakkan sedikit. Loh aku enggak pahit tak, cuman ya pokoknya ngertilah gitu. Lah itu podo wae saudara. Istilahnya apapun lah, kalau belum bleng itu enggak ada. Belum itu. Enggak Pak, saya terus terang itu tidak pahit. Cuman ya lain kali saya mestilah itu pahit sebetulnya saudara. Sudah. Anda mau ngomong apapun puter-puter pahit. Mau jujur? Masalahnya begitu. Jujur pertama-tama dengan dirimu sendiri dan jujur dengan Tuhan. Enggak Pak, ini enggak pahit. Betul, ini pelajaran berharga sekali pokoknya sambil gitu-gitu. Nah itu pahit namanya saudara. Nah, kalau bilang, ya wis Tuhan aku ini memang pahit. Nah, diangkat dari hidupku. Nah makanya mulai sejak itu ketika Anda berani jujur, saudara akan mulai dibongkar oleh Tuhan. Amen. Kalau perlu diselesaikan, selesaikan. Cuma bukan, ayo sebenarnya sopo. Nah itu masih belum saudara. Penyelesaian terbaik, ini saya beritahu. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8. Ayat ini semua kita mestinya harusnya hafal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada cerita begini, saudara, sebelum kita bahas ya. Saya pernah cerita, sudah sekian tahun yang lalu. Ada seorang di Amerika yang kerjaannya ini buruh bangunan dari gedung-gedung pencakar langit. Orang ini dalam hidupnya ini orang Kristen yang saleh, punya prinsip Roma 8:28. Apapun yang dia alami ngomongnya Roma 8:28. Dia diperlakukan nggak baik, Roma 8:28. Naik bis telat, Roma 8:28. Makanannya keras, Roma 8:28. Nggak punya duit, Roma 8:28. Lembur nggak dibayar, Roma 8:28. Nggak pernah ngeluh. Ngucapkan Roma 8:28. Roma 8:28. Dimarah-marahi bosnya, Roma 8:28. Ya minta maaf terus keluar, Roma 8:28 gitu. Pokoknya sampai apapun Roma 8:28. Sampai dijuluki Mister Roma 8:28. Semua Roma 8:28. Satu kali dia pergi ke tempat kerja, ke proyek, dia bawa bungkusan berisi roti, sandwich untuk makan siang. Dia pikir daripada beli, dia buat di rumah, dia tumpuk-tumpuk segala macam itu roti. Terus dia masukkan di tas plastik dan dia pergi masuk ke areal tempat kerja. Ada tower dibangun di situ. Nah dia jalan masuk ke proyek itu dengan tenang sekali, hatinya sukacita, dan dia bawa roti dengan bungkus plastik, taruh di belakang ini jalannya. Sambil tenang dia jalan gini. Dia taruh di belakang, dua tangannya di belakang, dia jalan dengan tenang sekali. Nah, kok teman-teman berkata, ini Mister Roma 8:28 datang. Dia bawa makan siang, bawa roti, dia dibungkus sama tas plastik. Terus di belakang. Nah, tiba-tiba ada anjing di area yang masuk. Nah, anjing ini melihat ada roti melambai-lambai, dia akan tajam menciumannya. Dan tiba-tiba anjing ini lari, disambar saudara, roti itu. Ketika disambar saudara, dia kaget. Dia lihat anjingnya gondol rotinya. Nah itu teman-temannya semua tepuk tangan, mereka berkata, nah Roma 8:28.
Allah turut bekerja mendatangkan anjing buat kamu tidak makan siang katanya. Jadi dia akhirnya kaget, dia kejar itu anjing. Dia bilang, itu makan siang gua. Dia kejar sambil teriak, rumah 828. Dia kejar anjingnya, saudara. Nah, dia kejar sama anjing sambil teriak-teriak rumah 828. Semua tepuk tangan. Nah akhirnya tiba waktunya harusnya para pekerja itu naik ke tingkat atas dengan lift khusus yang dibangun. Tapi ini orang ngejar rotinya. Nah teman-teman yang teriak-teriak tadi sudah masuk ke lift dan mereka berkata nanti kita kerjain dia. Kalau nanti dia dekat ke lift ini mau masuk kita pencet, kita naik, ya kita teriak Roma 828, rasain kamu terlambat ini Roma 828. Mereka mau menghina orang ini karena salehnya dalam Tuhan. Dia kejar akhirnya memang betul Roma 828 ketangkap itu rotinya saudara. Rotinya dibawa pulang, dia masuk mau lari ke arah lift dengan nafas yang ngos-ngosan dia bilang Roma 828, Roma 828 katanya. Tapi ketika dia mau dekat beberapa langkah masuk ke lift, ini anak-anak ini kurang ajar soal dia pencet tombolnya dan tertutup liftnya dan dia terlambat. Semua yang di lift itu teriak-teriak, Roma 828 kamu terlambat sekarang katanya. Dan liftnya naik. Ketika liftnya naik dia terlambat, dia mundur dia berkata Roma 828 katanya. Kenapa? Karena liftnya naik terlambat. Dia mundur, sudah, tunggu liftnya turun baru dia naik lagi. Yang lain yang di atas mau menari-nari, dia ditertawain, dia cek nama Tuhan, dihujat dan sebagainya. Tapi tiba-tiba, itu kabel baja, saudara, yang narik lift itu. Entah bagaimana. Tiba-tiba itu putus kabelnya. Dan dari ketinggian, nggak tahu itu, berapa puluh meter atau berapa ratus meter. Itu lift itu turun dengan begitu keras, semua teriak, menghujam. Tidak satu pun hidup, saudara. Dan waktu semua yang lain yang di bawah masih di bawah lihat temannya mati dalam keadaan hancur, darah di mana-mana, semua pucat. Dan sambil mereka lihat akan orang ini, mereka berkata, Roma 828 katanya. Kali ini nggak ngecek, benar-benar Roma 828. Saved by the dog, bukan saved by the bell, saudaraku. Saved by the dog. Roma 828. Amen. Nah, baca lagi sekarang supaya lebih jelas Roma 828. Mulai hari ini kalau kaget, ada saya heran. Orang kaget, copot. Sing copot tuh ya apa nih? Saya tuh heran. Kaget, ngomongnya apa? Roma 828. Amen, saudaraku. Ngelindur sampai Roma 828. Baru itu anak Tuhan. Kita tahu sekarang. Nah, sekarang Anda ngerti ya, semua kita ngerti. Bahwa Allah turut bekerja. Perhatikan kata itu, turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Bukan hanya beberapa hal, tapi segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini dalam sekali, dengarin baik-baik. Karena kasihnya yang besar, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita yang tanpa diketahui Tuhan. Rambut di kepala dia ngerti, ya. Rambut rontok dia tahu, sandal juga lewat kalau perlu saudara. Ngerti, dia ngerti betul. Nah, apapun yang terjadi, dia ngerti. Nah, seringkali banyak hal yang terjadi sumbernya bukan dari ide Allah. Dari ide manusia, dari ide setan. Dan biasanya tidak dengan tujuan baik. Alkitab berkata semua yang baik berasal dari Allah. Tapi ada hal-hal yang kita alami yang sumbernya dari manusia atau dari setan. Tetapi karena semua di bawah kontrolnya, pada waktu itu mulai masuk dalam kehidupan kita, Allah nyusup, turut kerja. Nah, nyusupnya Tuhan dalam peristiwa atau apapun yang kita alami itu, tujuannya satu, ingin mengubah ini jadi kebaikan buat kita. Cuman perlu respon yang tepat dari setiap kita. Nah, apapun yang Anda alami, disakiti orang, difitnah, ditekan dan sebagainya, Anda bisa ngelihat nggak unsur Tuhan turut kerja di dalamnya? Dan itu dengan purpose, dengan tujuan yang jelas.
yang punya nilai ilahi. Kalau saudara hanya menanggapi dengan jiwanimu, Anda kehilangan berkat besar. Sebab kalau engkau menanggapi dengan jiwani tok, saudara kehilangan sesuatu yang ilahi di dalamnya. Percuma, saudara. Contoh tadi, kalau engkau disakiti orang, saudara hanya berkata, sudah, sanggap, nggak ada. Anda kehilangan berkat yang besar. Tapi di balik semua ini, koreksi yang begitu sakit, yang sebetulnya engkau tidak mau, tapi engkau melihat ada Tuhan di dalamnya. Tuhan, tujuanmu apa? Apa yang engkau ingin sampaikan juga lewat ini? Sekalipun mungkin kau berkata, musuhku si iblis yang memasukkan, yang menghantam aku. Tapi engkau nyusuk di dalam. Engkau bisa mengubah jadi baik. Apa Tuhan? Dan biasanya itu membawa kita tuh akhirnya sadar, aku mesti bertobat. Biasanya begitu. Kalau engkau bisa nangkep itu saudara, pertobatanmu akan terjadi. Waduh, diubah semua jadi bagus. Nah, ini yang tidak banyak orang Kristen bisa mengerti. Tidak mungkin iman itu bekerja di dalam kasih. We walk by faith. Kita jalan dengan iman, tapi iman itu di dalam kasih. Dan ini sebetulnya saudara, yang setiap orang Kristen mesti mengerti. Apapun yang terjadi, apapun, dia itu di dalamnya, turut kerja. Setan idenya mungkin, gua giniin, manusia jahat iniin. Tapi karena apapun yang kita alami itu Tuhan kan peduli. Rambut aja dia ngerti. Alkitab berkata begitu, ya kan? Dia nyusuk, dia turut kerja, dia masuk. Kalau saudara bisa ngerti, waduh. Ya, konflik kan itu kan bukan dari Tuhan. Yang baik dari Tuhan kan. Tapi ketika Allah turut kerja, kerjakan dua-duanya. Tas. Waduh, luar biasa. Ngerti saudara? Dan ini yang hebat sekali dalam kehidupan kita. Alkitab berkata ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa? Paulus berkata, love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Tapi itu Anda ngalami itu. Saudara harus belajar untuk jujur dengan dirimu sendiri. Apa yang sebetulnya ada dalam hidupmu itu. Semua yang jelek, yang buruk, yang busuk dari hidup kita dibongkar. Dan waktu saya ditunjukkan Tuhan begitu, saya berkata, Tuhan, ternyata yang busuk itu aku. Bapak kan benar dalam itu tidak ada urusan sama sekali. Yang jelas detik itu saya berkata, bosok dalam ini. Nah, waktu saya bisa berkata, begitu saya bisa ngelewati itu, saya berkata, Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Dan selebihnya, saudara, Anda akan dengan gampang jalan dalam seperti itu. Ketika engkau merendah. Seperti yang Paulus katakan, saya pernah sampaikan. Akhirnya sampai berkata, yang terhina, terkecil di antara semua orang yang percaya. Dulu dia ngomong, aku tidak perlu yang lain. Gua dengan Tuhan sendiri. Lama-lama dia merendah. Aku yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Nah, di situ nanti kita bisa melihat karakter Yesus itu muncul dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Belajar jujur dengan diri sendiri. Orang kalau jujur itu lebih enak, saudara. Kalau kita tidak belajar jujur dengan diri sendiri, ini bahaya. Saudara tahu Ananias Safira? Ini orang kan luar biasa tuh. Tanahnya dijual, diberikan kepada Tuhan. Malah mati. Kenapa? Tidak mau jujur. Kalau kita belajar jujur dengan diri sendiri, kita akan jujur dengan Tuhan dan jujur dengan yang lain. Tidak ada kepahitan dalam diri kita. Yang ada hanya sukacita oleh karena anugerahnya. Amen, saudaraku. Nah, ini dicerna ya, dicerna dalam hidup kita. Saya tahu tidak bisa satu hari dibongkar. Kalau Anda berdoa di rumah masing-masing, minta Tuhan selidiki hatiku. Buka, apa yang sesungguhnya ada dalam hidupku? Selidiki hatiku Tuhan.
selidiki hatiku. Saya masih ingat ketika hari di mana saya melihat akan roh Tuhan datang di kamar. Saya sedang angkat tangan saya berkata, sucikanlah hatiku ya Tuhan. Itu keluar dari hati saya. Selidikilah keinginanku, bila ada suatu kejahatan, sucikan semua ku berdoa. Pada saat saya ucapkan kalimat itu, dia muncul di depan saya. Pada setiap kali orang berkata, Tuhan selidiki hatiku, dia akan juga di tengah-tengah kita. Dan hari itu saya tidak akan pernah bisa lupa. Hari yang mengubah hidup saya total sampai dengan hari ini. Orang berkata, oh dia hanya ikut-ikutan Beni. Saya berkata, karena kalian tidak tahu apa yang saya lihat dan apa yang saya saksikan. Sejak Kesia ketemu dengan Tuhan, sampai sekarang hidupnya berubah. Saya tahu. Saya tiap hari bergaul dengan dia. Orang tua saya berkata, berubah anaknya. Dia sangat sensitif rohnya. Sensitif. Dia bisa ngerti orang ini lain. Ngerti. Sensitif. Tapi dia butuh orang yang mau jujur dengan diri sendiri dan jujur dengan Tuhan. Amen, saudara. Setiap kali orang bertemu dengan Tuhan, tidak akan pernah sama hidupnya. Tapi dia butuh orang yang jujur. Dan saya tahu malam ini orang di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa supaya kita berkata, Tuhan selidiki batin, bila ada kejahatan, sucikan semua. Amen. Yuk sembahyang sama-sama. Thank you, sucikanlah hatiku ya Tuhan. Sucikanlah
suatu kejahatan. Sucikan semua ku sucikan semua ku berdoa. Sucikan semua ku berdoa. Sucikan semua ku buka hati kami, kami mau jujur pada diri kami sendiri. Kami juga terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, singkirkan kepahitan kami. Tuhan, cabut semua yang tidak ditanam Bapa di surga. Cabut sampai ke akar-akarnya. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Cabut Tuhan, cabut sampai ke akar-akarnya. Ora pasyata kara pasyata kara pasyata kara. Yara la pasyete kara la la la. Ora shete kamo shanda kara papaira mo. Yara la pasyanda raba. Ya pakoro lo shede minta kamoro. Shena haruno. Yala poshika bahashika bahashi. Ya bahashika yu bahashi. Ora hashota hapuashika ibaru. Ya hamodo arabu hai buhashika bahashi. Iperapo halusute kambora atu ya shika. Oh bahashi. Masukkan sampai ke dasar hati kami. Firman ini masukkan sampai ke dasar hati kami. Dan mengizinkan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami mulai malam ini. Sampai sungguh kejujuran itu nyata dan terbit dalam hidup kami. Mencabut semua kepahitan yang ada. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih.